Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Quran dimanapun Anda berada senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga hari ini kita bisa melakukan aktivitas kita tak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran ngaji online kita, masih dalam pembahasan mat, sahabat Quran ya. Masih dalam pembahasan mat atau bacaan yang dibaca panjang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bacaan mat arid lis sukun. Sekali lagi, kita akan belajar tentang bacaan mat arid lis sukun. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi tentang pembahasan kita tentang mat arid lis sukun, terlebih dahulu kita harus paham dan mengerti dulu apa arti atau definisi daripada mat arid lis sukun itu sendiri. Nah, mat arid lis sukun ialah mat ya, sahabat Quran, mat. Ingat, mat itu bacaan yang dibaca panjang. Semua bacaan yang panjang namanya mat ya. Mat bertemu huruf hidup dibaca wakof atau berhenti. Ya, ini kunci sahabat Quran. Berarti mat arid lis sukun kuncinya adalah di kata-kata wakof atau berhenti ini. Nah, mat arid lis sukun itu sendiri panjangnya ada yang mengatakan boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Artinya sahabat Quran boleh membaca mat arid lis sukun ini 1, 2, atau 3 alif. Jika sahabat Quran membaca mat arid lis sukun ini 1 alif, maka sama halnya dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Jika sahabat Quran membaca mat arid lis sukun ini menjadi 2 alif, maka seperti halnya 4 harokat atau 4 ketukan. Dan apabila kita baca 3 alif, maka seperti kita membaca 6 harokat atau 6 ketukan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke contoh bacaan mat arid lis sukun, terlebih dahulu ada 2 hal penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan bacaan ini untuk memudahkan kita mengetahui apakah ini mat arid lis sukun atau tidak. Yang pertama, sahabat Quran, pastikan dulu bacaan yang kita panjang termasuk mat ya, sahabat Quran. Sekali lagi, kita pastikan dulu bacaan yang kita baca termasuk mat, artinya dia bacaan panjang. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pastikan mat itu atau bacaan yang panjang itu dibaca wakof atau berhenti, sahabat Quran. Sekali lagi, matnya dibaca wakof atau berhenti. Karena mat arid lis sukun ini bisa dilihat dari definisinya, termasuk bacaan mat arid lis sukun apabila ada mat bertemu huruf hidup dibaca wakof. Berarti dapat saya simpulkan bahwa mat arid lis sukun itu posisinya ada di akhir atau ada di belakang. Bisa di akhir ayat ya, kebanyakan di akhir ayat, atau bisa juga di tengah ayat. Nah, apabila di tengah ayat berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita kehabisan nafas sehingga kita harus berhenti atau wakof. Nah, kalau kita pas kehabisan nafas dan kita berhenti di bacaan panjang, dapat dipastikan ya itu merupakan bacaan mat arid lis sukun. Kemudian yang kedua, apabila posisinya di tengah ayat, kebetulan di sana kita menjumpai tanda wakof lazim ataupun tanda wakof biasa, sehingga lebih baik atau harus kita berhenti di sana, maka dapat dipastikan juga selama itu panjang dan berhenti itu termasuk bacaan mat arid lis sukun. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan melihat contohnya yaitu mat arid lis sukun yang ada di Al-Quran. Tapi sebelum kita masuk ke Al-Quran, kita lihat dulu contoh yang sudah saya tuliskan di papan tulis ini untuk memudahkan kita mempraktekkan bacaan mat arid lis sukun yang ada di Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada contoh yang sudah saya tuliskan di sini dapat dilihat sahabat Quran ada tulisan
iqaba. Sekali lagi, iqaba. Nah, tadi saya katakan mat arid itu posisinya di belakang. Berarti kalau kita mau berhenti di sini sahabat Quran, jelas ini mat arid. Kenapa? Karena di sini ada mat sahabat Quran. Matnya mana ini? Ko-nya dibaca panjang. Tadi saya sampaikan bahwa semua bacaan panjang termasuk mat. Nah, qoba, iqoba. Ini ya, ko-nya panjang, mat. Bertemu huruf hidup. Mana huruf hidupnya? Ini ba. Nah, kenapa huruf hidup? Karena harokatnya tidak sukun. Kalau dia sukun berarti hurufnya mati, tidak hidup. Nah, karena dia hidup atau harokatnya bukan sukun, maka dia dinamakan huruf hidup. Ada mat bertemu huruf hidup, dibaca wakof. Berarti bacanya tulisannya iqoba. Kalau kita berhenti atau wakof bacanya iqob. Iqob. Banyak berubah jadi sukun dan dibaca wakof. Kemudian contoh yang kedua, ada tulisan muslimina. Sekali lagi, muslimina. Nah, ini termasuk mat arid disukun. Mana ciri-cirinya? Ini mi-nya panjang. Berarti mi ini termasuk adalah mat. Sekali lagi saya sampaikan, mat adalah bacaan yang dibaca panjang. Nah, mi-nya panjang sahabat Quran, otomatis dia adalah bacaan panjang atau mat. Nah, kemudian bertemu huruf hidup. Mana huruf hidupnya? Nah, sekali lagi, nah. Ini harokatnya bukan sukun ya, sehingga dia dinamakan huruf hidup. Maka ketika ada mat bertemu huruf hidup, dibaca wakof, maka dia termasuk bacaan mat arid disukun. Tulisannya muslimina, kemudian kita wakofkan atau berhenti. Muslimin. Nanya berubah menjadi sukun atau sebabnya kita adalah membaca wakof ya sahabat Quran, sehingga yang awalnya fathah menjadi sukun. Muslimin, muslimina menjadi muslimin. Nah, kemudian yang ketiga ada tulisan muslimuna. Muslimuna. Mana matnya? Matnya jelas sahabat Quran di mu nih sahabat Quran ya. Mu-nya panjang. Muna ya. Mu-nya panjang. Nah, ini mu-nya panjang sahabat Quran. Kemudian bertemu dengan huruf hidupnya mana? Nah, sama ya sahabat Quran. Ini mu panjang atau mat, kemudian bertemu huruf hidup. Nah, ini karena nanya tidak berharokat sukun, maka dia dinamakan huruf hidup. Maka membacanya muslimuna. Jika kita wakafkan membacanya muslimun. Jadi apa? Muslimun. Ini panjang, kemudian ini menjadi sukun. Yang awalnya fathah menjadi sukun. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk panjangnya silahkan sahabat Quran bisa membacanya 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Misal ini kalau kita baca 1 alif jadinya iqab. Kalau 2 alif iqab, 3 alif iqab. Kemudian kalau ini 1 alif muslimin, 2 alif muslimin, 3 alif muslimin. Sama sahabat Quran yang ini. Jika kita baca 1 alif muslimun, 2 alif muslimun, 3 alif muslimun. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita praktekkan bacaan mat arid disukun ini di Al-Quran agar kita lebih paham lagi tentang konsep bacaan mat arid disukun. Ikuti terus videonya agar kita lebih paham lagi. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini tentang bacaan mat arid disukun. Silahkan sahabat Quran bisa membuka Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-84. Sekali lagi Quran surah Ali Imran ayat ke-84. Nah sahabat Quran, sebenarnya bacaan mat arid lisukun itu banyak sekali sahabat Quran di Al-Quran. Tapi hari ini coba kita mengambil sampel atau contoh di Quran surah Ali Imran ayat 84. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzil. Nah, sahabat Quran, karena nafas saya habis tidak kuat, maka saya wakaf di sini atau berhenti di sini. Ingat sahabat Quran, jika kita membaca Al-Quran, nafas kita tidak kuat atau habis, maka lebih baik kita wakaf atau berhenti, kita ulangi di kata sebelumnya. Maka kita ulangi dari sini sahabat Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqu. Kita wakaf lagi sahabat Quran, karena nafas kita tidak kuat, maka kita ulangi dari sini. Wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Kita wakaf di sini sahabat Quran, nafas kita habis, maka kita ulangi dari sini. Musa wa Isa wan nabiyyuna mir rabbihim. Nah, di sini sahabat Quran bisa melihat ada tanda shad lam atau tanda wasol, maka sebaiknya kita teruskan. Kalau kita sudah berhenti atau wakaf, maka kita ulangi dari sini. Wan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita berhenti lagi sahabat Quran. Di sini kita lihat juga ada tanda wasol. Sebaiknya kita teruskan. Maka kita ulangi dari sini sahabat Quran ya. Kita ulangi dari sini. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini bisa sahabat Quran lihat ada mu panjang ya, muslimun. Ya, di sini ada mat mu panjang, kemudian dia bertemu dengan huruf hidup. Mana? Nah, karena nanya harokatnya fathah tidak sukun, maka dia huruf hidup. Dibaca berhenti atau wakaf karena dia di akhir ayat. Dibaca muslimun. Nah, inilah sahabat Quran contoh bacaan mat arid disukun yang kita pelajari hari ini. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video tadi sudah saya sampaikan bahwa ciri utama dari mat arid disukun yaitu mat atau bacaan panjang yang bertemu huruf hidup dibaca wakaf atau berhenti. Nah, biasanya berada di akhir ayat seperti ini. Kemudian juga seperti ini sahabat Quran. Minal khosirin. Ini panjang juga, bertemu huruf hidup dibaca wakaf. Tetapi ada juga mat arid disukun ya yang posisinya berada di tengah ayat sahabat Quran. Nah, itu tidak pasti ya, tidak pasti. Tapi kalau posisinya di belakang seperti ini, dia pasti mat arid disukun. Tetapi kalau posisinya di tengah-tengah ayat, tergantung. Lah, kok bisa tergantung? Ya, tergantung kita membacanya. Kalau kita berhenti ya bisa jadi mat arid disukun. Tapi kalau kita teruskan, bisa juga tidak mat arid disukun. Contohnya mana? Contohnya ini sahabat Quran. Kalau kita teruskan, Ibrahim wa Ismail. Nah, ini sahabat Quran bisa lihat ya. Ibrahim wa Ismail. Nah, ini bisa menjadi mat arid disukun apabila kita wakaf di sini sahabat Quran. Kita berhenti di sini, ini bisa menjadi mat arid disukun. Ya, kok bisa? Ya, karena hi-nya panjang, mat bertemu huruf hidup dibaca wakaf. Huruf hidupnya mana? Ma. Kita wakaf di sini, kita berhenti, maka ini bisa menjadi mat arid disukun kalau kita baca ala Ibrahim. Nah, ini kalau kita wakaf di sini ini bisa menjadi mat arid disukun. Termasuk ini sahabat Quran. Nah, wa Ismail.
Kalau kita wakaf di sini, berhenti di sini juga ini termasuk mad arid sukun. Kalau kita wakaf atau berhenti. Tapi kalau tidak berhenti atau wakaf ya berarti bukan mad arid sukun sahabat Quran. Termasuk ini wa ishaqu. Kalau kita wakaf di sini ya termasuk mad arid sukun. Tapi kalau kita nggak wakaf atau nggak berhenti maka dia bukan mad arid sukun. Dan lain sebagainya, termasuk ini. Kemudian termasuk ini. Kemudian juga termasuk ini sahabat Quran ya kalau kita wakaf di sini. Dan masih banyak lagi sahabat Quran. Nah, itu intinya posisi tengah atau di tengah ayat yang termasuk bacaan mad arid sukun. Selama ada mad kita wakafkan atau berhenti, maka dia termasuk bacaan mad arid sukun. Tetapi jika tidak kita wakafkan atau tidak berhenti, maka tidak termasuk bacaan mad arid sukun. Tapi kalau yang sudah di akhir ayat seperti ini pasti ini sahabat Quran tidak usah ditawar lagi, ini pasti mad arid sukun. Kemudian ini juga termasuk mad arid sukun pasti kalau di akhir ayat. Tetapi kalau di tengah ayat tergantung kita wakaf atau tidak. Kalau kita wakaf maka dia mad arid sukun, tapi kalau tidak kita wakafkan atau berhenti maka dia tidak termasuk mad arid sukun. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari video singkat ini pembahasan kita tentang mad arid sukun dapat dipahami oleh sahabat Quran dengan baik, sehingga ketika sahabat Quran membaca Al-Quran bertemu dengan bacaan mad arid sukun tidak salah lagi dalam membacanya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila menurut sahabat Quran video singkat ini bisa memberikan kemanfaatan bagi sahabat Quran, pada khususnya mohon dukungannya untuk channel ini agar cepat berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat Quran senantiasa mendapatkan pemberitahuan apabila saya mengupload video terbaru di channel ini, dan juga channel ini bisa menambah kemanfaatan bagi sahabat-sahabat Quran yang ingin membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran secara online. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.